Hal ini selaras dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan watak orang-orang yang sombong di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi, "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku." Coba Anda bayangkan suasana di pasar-pasar Makkah saat Abu Jahal mulai menjalankan peran sebagai musuh utama dakwah. Ia bukan tipe orang yang bekerja secara kasar di depan umum pada awalnya. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menyebarkan syubhat atau keraguan-raguan. Ia akan mendekati orang-orang asing yang baru masuk ke Makkah dan membisikkan fitnah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menggunakan pengaruh ekonominya untuk menekan para pedagang agar tidak menjual barang kepada pengikut Nabi. Ketaatannya pada misi penghancuran Islam menjadikannya sangat rajin dalam merancang makar. Bisakah Anda merasakan aura kegelapan yang dipancarkan oleh seseorang yang begitu cerdas, namun seluruh potensinya digunakan untuk menghalangi jalan menuju surga? Abu Jahal adalah sosok yang sangat dingin dalam bertindak. Ia tidak meledak-ledak tanpa rencana. Setiap kata-katanya disusun untuk memancing emosi masa Quraisy agar tetap setia pada tradisi jahiliyah. Dapatkah Anda merasakan bagaimana Abu Jahal menjadi pusat gravitasi bagi kejahatan di Makkah? Ia mengumpulkan para pemuda Quraisy yang beringas dan memberikan mereka perlindungan hukum jika mereka melakukan kekerasan kepada para budak yang masuk Islam. Ketaatannya pada sistem penindasan menjadikannya idola bagi mereka yang tidak ingin kehilangan hak istimewa di atas penderitaan orang lain. Abu Jahal adalah otak di balik setiap intimidasi yang terjadi. Ia seringkali duduk di dekat Ka'bah, mengawasi setiap gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang penuh dengan kebencian dan rencana busuk. Apakah Anda menyadari bahwa Abu Jahal sebenarnya sedang membangun penjara bagi dirinya sendiri? Semakin ia berusaha menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ia terjerat dalam kegelisahan batin yang tidak pernah ia akui di hadapan publik. Ia harus terus-menerus tampil kuat dan berwibawa, sementara di dalam hatinya tersimpan ketakutan bahwa apa yang dibawa oleh keponakannya itu benar-benar akan menghancurkan kerajaannya. Interaksi antara Abu Jahal dan para sahabat Nabi dari kalangan menengah ke bawah menunjukkan betapa rendahnya cara ia memandang kemanusiaan. Ia menganggap bahwa ketaatan hanya boleh diberikan kepada mereka yang memiliki harta dan keturunan bangsawan. Baginya, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, atau Sumayyah binti Hayat hanyalah alat produksi yang tidak memiliki hak untuk memiliki keyakinan sendiri. Ketaatan Abu Jahal pada strata sosial yang zalim membuatnya menjadi sosok yang tidak mengenal belas kasihan. Ia merasa terhina jika agama yang dibawa oleh Muhammad justru diikuti oleh orang-orang yang ia anggap remeh. Keangkuhan intelektualnya membuatnya gagal memahami bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh klan Makhzum atau Hasim, melainkan oleh ketaatan dan ketakwaannya. Abu Jahal adalah potret paling sempurna dari kesombongan yang berakhir pada kebutaan hakiki. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong Abu Jahal untuk menjadi begitu bersemangat dalam memusuhi Islam? Jawabannya adalah kombinasi antara ambisi kepemimpinan dan rasa takut akan kehilangan kendali. Ketaatannya pada kepentingan dunianya telah menyingkirkan semua akal sehatnya. Ia rela mempertaruhkan nyawa dan hartanya hanya untuk memastikan bahwa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi disebut di Makkah. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Abu Jahal menambah dosis kebenciannya, cahaya Islam justru semakin merambat masuk ke celah-celah rumah penduduk Makkah. Ia adalah pejuang kegelapan yang tidak sadar bahwa fajar tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Setiap langkah makarnya selalu berujung pada kekecewaan yang mendalam bagi dirinya sendiri. Pernahkah Anda membayangkan sebuah situasi di mana kecerdasan intelektual yang diagung-agungkan justru menjadi tirai besi yang menutup rapat pintu hati dari kebenaran yang nyata?
Mari kita telusuri lebih dalam transformasi Amr bin Hisham, sang bangsawan terpandang dari klan Makhzum, yang secara bertahap menanggalkan jubah kebijaksanaannya demi mengenakan zirah permusuhan yang sangat pekat. Di jalanan berbatu kota Makkah, desas-desus tentang ajaran tauhid mulai merayap masuk ke telinga setiap penduduk, dan bagi seorang pemuka seperti Amr, ini bukan sekadar urusan agama, melainkan ancaman terhadap tatanan kekuasaan yang telah ia bangun dengan penuh ketaatan pada tradisi jahiliyah. Bisakah Anda merasakan ketegangan yang muncul saat ia mulai menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam